Kisah pertemuan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam. Usai Nabi Daud meninggal, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikannya, mewarisi tahta dan menjadikannya sebagai raja untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai orang yang cakap dan memiliki kemampuan berpikir yang baik, terutama dalam mengambil keputusan. Allah berfirman dalam Quran Surah Sad ayat 30 yang artinya, "Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 82 yang artinya, "Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu." Usai Nabi Sulaiman alaihi salam membangun Baitul Maqdis dan menunaikan haji, ia melakukan perjalanan ke Yaman. Saat tiba di sana, ia memanggil burung hudhud untuk mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus. Ketika burung hudhud muncul di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam, salah satu dari mereka berkata bahwa telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah, yang dikuasai oleh seorang ratu bernama Balqis. "Saat aku melakukan pengintaian, aku menemukan sesuatu yang harus Tuhan tahu. Aku melihat kerajaan yang megah dan dikuasai oleh seorang ratu yang sedang duduk di atas tahta bertabur permata berkilauan," kata burung hudhud. "Di sana aku juga melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta seluruh semesta yang telah memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak menyembah kepadanya, melainkan matahari," lanjutnya. Mendengar perkataan burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihi salam meminta pertolongan untuk memberikan sebuah surat kepada ratu istana tersebut. Lalu Ratu Balqis menerima surat tersebut. Ia pun membaca isi surat yang entah dari siapa. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, surat ini dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Ratu Balqis mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang ia pikir Nabi Sulaiman alaihi salam akan menerimanya. Namun ternyata Nabi Sulaiman alaihi salam menolak hadiah yang diberikan. Menerima penolakan dari Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis memikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan kerajaannya, yaitu dengan menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengetahui kalau Ratu Balqis akan datang, Nabi Sulaiman pun berkeinginan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib. Nabi Sulaiman bertanya kepada para jinnya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya sebelum ia datang berserah diri. Lalu Ifrit yang merupakan jin yang cerdik menjawab, "Aku sanggup membawa tahta itu sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Naml ayat 41 yang artinya, "Ia Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Ratu Balqis pun tampak heran kenapa tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam, padahal ia yakin sekali bahwa tahta-tahta tersebut masih berada di istananya sebelum ia mengunjungi Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Ratu Balqis menyingkap pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam yang besar. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini." "Oh Tuhanku, aku telah lama tersesat berpaling daripadamu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam," kata Ratu Balqis sembari menyadari kelemahan dirinya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Hingga akhirnya Ratu Balqis berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.